Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan lanjut belajar tentang cerita fiksi. Nah, kali ini kita akan membahas jenis-jenis cerita fiksi. Apa saja jenis-jenisnya ya? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini ya, yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis cerita fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh dari setiap jenis cerita fiksi dengan benar. Jenis-jenis cerita fiksi. Sebelumnya, kita ingat dulu apa itu cerita fiksi ya. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang berisi cerita karangan berdasarkan angan-angan atau imajinasi dari penulis. Jenis-jenis cerita fiksi yang pertama ada dongeng. Dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan dan menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut serta dari generasi ke generasi. Pasti kalian suka sekali dengan dongeng ya, apalagi jika kalian mau tidur. Pasti senang sekali jika orang tua kalian membacakan dongeng ya. Tapi jangan khawatir, jika kalian tidak dibacakan oleh orang tua, kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, dongeng itu memiliki berbagai jenis juga. Dongeng itu terbagi menjadi ada saga atau sage, terus ada mite, ada legenda, ada fabel, dan ada cerita jenaka. Mari kita lihat penjelasannya ya. Ada sage, yaitu jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah sebagai alur ceritanya. Jadi kalau sage ini terkait dengan peristiwa sejarah biasanya ya. Contohnya Lutung Kasarung dan Calong Arang. Kamu juga bisa mencari contoh lainnya melalui sumber yang lain ya. Nah, cerita Lutung Kasarung merupakan salah satu contoh dari sage. Terus kita akan jelaskan tentang mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa, dewi, maupun roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib. Nah, kalau mite ini dongengnya berbau-bau gaib ya. Contohnya Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Terus ada juga Putri Tunjuh Bui. Terus Putri dari Bambu dan lain sebagainya. Terus legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, baik itu wilayah, daerah, maupun tempat yang kini dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu, juga menceritakan kejadian alam maupun terjadinya suatu benda dengan cerita khayalan yang mengandung keajaiban. Contoh dari legenda misalnya legenda Danau Toba, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, Telaga Warna, Batu Gantung, dan Malin Kundang. Terus ada fabel. Nah, ini sangat familiar nih fabel. Apa itu fabel ya? Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan
binatang dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia. Dalam cerita fabel, para binatang dijadikan sebagai tokoh dalam cerita. Contohnya, ada si kancil dengan buaya, ada kasuari dengan mara, mahkota, dan burung bangau. Jadi, kalau fabel ini tokohnya binatang ya, tetapi seolah-olah seperti manusia. Terus ada dongeng lucu atau disebut juga dongeng jenaka. Dongeng lucu adalah dongeng humor yang menceritakan tentang seorang tokoh. Cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa. Contoh dari dongeng jenaka adalah cerita tentang Abu Nawas, Si Kabayan, Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya ya. Nah, selanjutnya tadi kita membahas jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama ada dongeng ya. Nah, ini yang kedua ada novel. Pernahkah kamu membaca novel? Biasanya novel itu bukunya tebal sekali ya. Lalu apa ya itu novel? Ya, novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang. Cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungan tokoh dengan orang sekitarnya, lengkap dengan penggambaran wataknya. Di dalam novel, alur cerita dibuat dengan pro dan kontra, serta memiliki klimaks pada dan endingnya. Contoh dari novel misalnya novel Koala Kumar, novel Laskar Pelangi, novel Dilan, Siti Nurbaya, Ketika Cinta Bertasbih, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek. Nah, cerita pendek kamu pasti sering membacanya ya. Cerita pendek adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh dari cerpen misalnya Sepotong Cinta Dalam Diam, Cinta Tak Kunjung Tiba, Oh Mama, Oh Papa, dan cerpen-cerpen yang dibuat dalam rubrik cerpen surat kabar. Terus yang ketiga ada roman. Roman adalah cerita fiksi dengan tema percintaan atau asmara. Roman juga berisi cerita dengan pesan moral dan bersifat klasik. Contoh dari roman adalah Katak hendak jadi lambu, Gadis Empat Zaman, Sidul Anak Jakarta, Neraka Dunia, dan Mencari Pencuri Anak Perawan. Tentunya masih banyak judul roman yang lainnya ya. Jadi bedanya roman sama novel apa ya? Ternyata bedanya kalau roman itu spesifik temanya, yaitu percintaan dan asmara. Sedangkan kalau novel itu lebih luas temanya ya, bisa kehidupan yang lebih luas. Walau cerita fiksi hanya sebuah kisah yang bersifat khayalan, tetapi cerita ini sangat menghibur untuk dibaca. Selain itu, kamu juga dapat mengambil banyak pesan kebaikan yang terdapat di dalamnya. Cerita fiksi biasanya membawa pesan untuk tidak durhaka kepada orang tua, kesetia kawanan, sebuah cinta yang tulus dan saling berkorban, serta pesan-pesan kebaikan lainnya yang dapat kita ambil dari pembelajaran sebuah cerita. Jadi kesimpulannya, tadi jenis-jenis cerita fiksi yang pertama ada dongeng. Dongeng banyak sekali macamnya ya.
ada legenda, ada mite, ada fabel, ada sage, dan sebagainya. Terus yang kedua ada novel, yang ketiga roman, terus ada cerpen. Nah, demikian penjelasan mengenai jenis-jenis cerita fiksi. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.